Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah. Temanya apa, Pak? Hadis nisfu Sya'ban. Oke, nisfu Sya'ban, hadis nisfu Sya'ban diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Innallaha yattali'u 'alal ard. Sesungguhnya Allah yattali' itu menilik. Apa arti menilik? Memandang. Ya, Allah memandang ke bumi. Lalu dikatakan fayaghfir li jami'i ibadihi, lalu Allah mengampunkan semua hambanya illa itsnain, kecuali dua. Siapa yang dua yang tidak dapat ampunan itu? Yang pertama, li musyrikin, bagi orang yang musyrik. Syirik terbagi dua. Ada syirik yang jali menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kata syirik, mohon hati-hati. Banyak yang bukan syirik kita anggap syirik, tapi dia termasuk mitos. Mitos itu belum tentu syirik, dia cuma bid'ah aja. Contohnya ada mitos kalau mau bulan Ramadan mandi pakai daun atau bunga gitu ya. Itu bukan masuk syirik, dia masuk ke uruf, tradisi. Jika ada kebatilan di dalam pelaksanaannya, yang batil itu pelaksanaannya, bukan mandinya. Contohnya mandinya campur baur laki perempuan ya, atau ada niat-niat tertentu yang tidak benar. Nah itu baru, itu yang salah, tapi tidak disebut syirik ya. Contoh apa lagi? Ziarah kubur sebelum Ramadan, itu tidak masuk syirik, itu termasuk ke bab yang diperdebatkan. Karena kalau Nabi berziarah itu hampir setiap mampir di rumah Aisyah. Nabi setiap pekan pasti nginap di rumah Aisyah, berarti Nabi berziarahnya setiap pekan. Dan Nabi SAW berziarahnya bukan siang hari tapi malam hari. Lebih menakutkan ya. Kita takut sama hantu. Nabi tidak pernah mengajarkan takut. Yang kita takuti itu orang hidup, bukan orang mati. Ini orang udah mati kok takut. Makanya banyak iblis, banyak setan di situ. Kita ditakut-takutin. Jadi si kubur nggak pernah ada masalah. Aisyah bertahun-tahun tinggal di rumahnya dan di sampingnya ada kubur Nabi. Sampai kemudian Umar minta izin kepada Aisyah, "Wahai Aisyah istri Nabi, tolong izinkan aku dikubur di samping Abu Bakar dan Nabi." Samping Nabi, Abu Bakar, lalu di beliau. Aisyah berpikir, ini seharusnya kan bagianku. Tapi Aisyah juga tahu bahwa jasanya Umar sangat besar dalam Islam, maka beliau lepas. Semenjak saat itulah Aisyah meninggalkan kamar itu. Kenapa? Udah gak semahram sama yang dikubur. Oh ternyata muamalah dengan kubur begitu juga Pak. Maka bagi perempuan yang mau ziarah kubur jangan buka aurat. Kalau enggak usah. Ummu Atiyah mengatakan, nahana ya, nuhina an ziyaratul kubur, hadis sahih Bukhari. Kami dilarang ziarah kubur walam yu'zam alaina, tapi tidak ditekankan, tidak terlalu dikeraskan. Maksudnya makruh. Ini menghapus hadis yang riwayat Imam Tirmizi, la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melaknat peziarah-peziarah perempuan ke kubur. Hadis itu sudah nggak berlaku. Yang berlaku hadis Ummu Atiyah, hadis Sahih Bukhari. Imam Tirmizi itu muridnya Imam Bukhari. Jika seandainya mau dipakai juga, maka maksudnya adalah perempuan-perempuan yang cengeng atau yang buka aurat ke masjid, ke kubur ya, maka itu tidak boleh. Jadi banyak hal-hal yang dia itu perdebatan fikih, tidak masuk perdebatan akidah ya. Contoh lagi, bakar kemenyan. Bakar kemenyan di zaman Nabi ada parfum nggak? Semprot-semprot, atau yang pakai botol gini-gini ada nggak? Nggak ada.
Terus cara praktisnya gimana? Bakar. Misik itu dulu dibakar, aut itu dulu dibakar. Tapi beberapa mereka kemudian mengambil minyaknya. Nah, itu yang kemudian jadi minyak misik. Namun beberapa praktisi ruqyah salah faham. Tidak semua praktisi ruqyah itu salah, tapi ini salah faham. Kalau ada orang bakar kemenyan dianggap ngasih makan ke jin. Syirik loh, syirik dari mana lagi? Khurafat apa lagi? Nabi tidak pernah mengatakan asap kemenyan itu makanannya jin. Yang ada apa hadisnya? Tulang sama yang tulang-tulang daging itu nggak boleh dimakruhkan untuk dimakan. Ya, untuk siapa? Fa innahu ta'amukum minal jin. Itu makanan kalian, makanan ta'amu ikhwanikum minal jin. Begitu di hadisnya. Itu makanan saudaramu dari kalangan jin. Jadi Nabi menyebut jin itu saudara kita, Pak. Terus kenapa kita takut sama saudara kita? Ketakutan psikis itu pun tidak syirik. Yang haram itu kalau kita meyakini jin itu berkekuatan menandingi Allah. Nah, itu yang haram, ya. Jadi hal-hal yang tidak syirik jangan dihitung syirik, hal-hal yang syirik jangan dihitung tidak syirik. Nah, ini yang merumuskan ini ulama ahli akidah, bisa memilah-milah itu. Nah, kita lepaskan ya mengenai hadis tadi apa? Allah mengampuni bagi orang yang masuk nisfu Sya'ban kecuali dia syirik. Ada syirik yang tersembunyi namanya riya. Apa ciri-ciri riya? Gampang, Pak. Kita riya apa bukan? Ru'yatul amal. Merasa kita sudah beramal, sedang beramal. Mohon maaf kalau pengurus masjid merasa sok berjasa. Kalau kita yang ikut ngaji ngerasa udah banyak ngaji, udah banyak guru. Harus pakai gamis. Kenapa? Biar disebut bermanhaj yang saleh, yang sahih. Berarti bukan karena Allah, tapi biar disebut. Beda nggak? Ya, pakai kopiah kemana-mana biar disebut ikhwan. Ya, nah, ini nggak juga benar ya. Luruskan niatnya. Bukan berkopiahnya yang salah, bukan bergamisnya yang salah. Berjenggot biar disebut ikhwah, semanhaj. Bukan berjenggot yang salah. Yang salah apa? Niatnya biar disebut. Nah, ini yang disebut riya. Jangankan berpenampilan begitu, sholat pun bisa kena. Maka di dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat. Tapi tidak ada ayat fawailul lil ladzina yuqimunas shalah, fawailul lil muqimis shalah, celaka bagi orang yang mendirikan sholat. Gak ada. Yang ada celaka bagi orang yang musallin, merasa sholat. Itu terjemahan bebasnya, merasa udah sholat. Kalau merasa udah sholat, merasa apa jadinya? Soleh. Kalau udah merasa soleh, merasa suci. Nah, ini yang bahaya. Ini riya. Bedanya itu ya. Jadi riya itu merasa beramal. Kalau pengurus masjid biasanya kalau lagi tengkar tuh, pengurus-pengurus tua bilang, ini masjid tanpa saya nggak jadi nih. Tuh, mungkin amalan. Sum'ah namanya, tapi sum'ah itu buah dari riya. Hati-hati, jangan merusak jasa kita ke masjid dengan ngomong seperti itu. Ya, ini kalau bukan saya yang cariin proposal nggak jadi nih. Stop. Apa kata Nabi? Amal yang sampai kepada Allah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan satu istana di surga, baitan fil jannah. Maka yang pernah tengkar-tengkar masalah pengurusan beresin, Pak. Ini kita himbau semua masjid ini. Karena masjid ini mohon maaf, kita belum ada pendidikan khusus mengenai manajemen masjid. Jadi siapa aja yang mau, akhirnya ya natural, seleksi alam. Ada yang gugur 1-2 ya, yang bertahan, yang mau khidmah. Nah, niatkan ke masjid itu khidmah.
Apa arti khidmah? Mengabdi. Kalau mengabdi, orang merasa berbuat nggak? Enggak. Kalau mengabdi baper nggak? Suka bawa perasaan nggak? Suka tersinggung nggak? Enggak. Tapi kalau masih suka tersinggungan, berarti belum khidmah. Ya, masih cari muka. Disebut riya, ya. Jadi riya itu syirik khafi, syirik yang halus. Karena dia halus, maka mengobatinya susah. Mengobatinya susah. Ilmunya juga zikir yang halus, nggak bisa pakai zikir biasa. Lalu yang kedua kata Nabi yang tidak bisa diampuni nisfu Sya'ban adalah musyahin, orang yang di dalam hatinya ada kebencian, pertengkaran kepada orang. Hari ini orang bertengkar tidak hanya masalah duniawi, tidak masalah ngurus masjid, tapi masalah aliran keagamaan. Saling jelek menjelekkan itu nggak dapat ampunan Pak malam itu. Yang suka ngompor-ngomporin orang supaya benci kelompok lain, itu tidak akan dapat ampunan malam itu. Maka wajah mereka tidak bercahaya. Yang suka tahzir mentahzir, wallahi demi Allah, Anda tidak termasuk hadis yang ini, yang dapat ampunan dari Allah. Jelas hadisnya, ya. Allah mengampuni semua hambanya kecuali dua, musyrik dan musyahin. Musyahin yang merusak hubungan silaturahmi. Kita capek-capek mengislah, memperbaiki yang keselew-keselew ini, yang bentrok-bentrok ini, tapi dia malah manas-manasin lagi, ya. Nah, kita alhamdulillah punya ustadz banyak di daerah kita, ya. Nah, semoga itu bisa mempersatukan umat. Bersatu itu bukan berarti sama. Bersatu itu artinya saling menghargai. Amalan kita pasti beda, Pak, ya. Pasti beda. Karena gurunya beda, lama ngaji beda, pemahamannya beda. Nah, itu mengenai hadis nisfu Sya'ban. Dan perlu diketahui Bapak Saudara Allah, nisfu Sya'ban itu malam termulia setelah Lailatul Qadar. Tapi orang kita di sini nggak ngeh itu hari apa, malam apa. Beda Pak, diceritakan oleh Imam Al-Faqihi dalam Akhbar Makkah. Dia punya kitab Akhbar Makkah. Sangatnya nyambung kepada para sahabat Nabi dan kepada Nabi SAW. Di masa sahabat dan tabi'in, kalau malam nisfu Sya'ban, perempuan, laki-laki, tentu sudah ada pemisahannya, mereka iktikaf di masjid semalam penuh, tidak tidur, kerjanya zikir sampai subuh. Sampai subuh. Di negeri ini jangankan untuk begitu, ngajak sholat jamaah aja susah, ya. Maka disettinglah oleh beberapa ulama kita, yaudah antara maghrib dan isya dicarilah yang orang hafal semua, muncullah surat Yasin. Namun mestikah baca Yasin? Enggak. Nabi enggak ada kok hadisnya pakai baca Yasin, enggak ada Pak. Tapi bolehkah baca Yasin? Boleh dengan syarat tidak meyakini Nabi baca itu, cuma ini baca Quran aja, mengamalkan Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaik, bacakan yang diwahyukan kepadamu hai Muhammad. Yasin masuk wahyu enggak? Masuk, maka boleh dibaca. Kalau enggak senang, baca Rahman. Enggak sempat, malas buka-buka, Qul huwa aja 1000 kali ya, ya. Mulai dari maghrib sampai isya, atau enggak ada hitungannya, udah baca zikir. Yang penting zikir tauhid. Kenapa? Yang dapat ampunan malam itu yang tidak syirik, maka obatnya Qul huwallahu ahad. Yasin itu ada ayat tauhidnya, ayat penciptaan. Kok ngumpul-ngumpul? Ya mungkin itu bisa silaturahmi, bisa menghilangkan rasa kebencian. Bapak Saudara makan Allah, inilah problemnya umat ini. Kita ngumpul-ngumpulin umat biar islah, biar tenang, tiba-tiba digebukin dengan kata bid'ah, ya. Rame lagi, panas lagi. Yang panas jamaah, ustadz kan pahamnya biasa aja. Karena para ustadz itu sudah mengerti mana yang bid'ah, mana yang tidak bid'ah. Kecuali yang pemahamannya sempit, ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dimakmurkan bukan hanya ba'da maghrib. Kalau di sini ba'da maghrib doang Pak, ya, sampai isya, ya lumayan lah. Namun yang tepatnya bagaimana?
Seperti diceritakan oleh Imam Al-Faqih, dulu ulama salafus saleh di kalangan sahabat tabi'in, laki perempuan, mereka iktikaf di masjid semalam penuh di Makkah. Di Makkah tahu kan? Di Makkah biasa, bagian perempuan bagian laki-laki kan sudah ada di Makkah sekarang itu. Dan Makkah, Masjidil Haram itu tempat yang tidak pernah sepi dari orang tawaf dan zikrullah. Kalau berhenti Pak di situ zikrullah, kiamat dunia kali ya. Mesti ada setiap saat orang yang zikrullah di situ, meskipun tersembunyi, nggak kelihatan. Kalau enggak, itu porosnya kita sudah kiblat kita. Mesti ada orang zikir. Kalau nggak di sudut ini, sudut sana, sudut begitu terus.